Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Apa kabar teman-teman semuanya? Selalu sehat, selalu semangat ya. Biar belajarnya juga semakin lancar. Alright, kita ketemu lagi pada materi intermediate grammar kali ini ya. Dan apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Seperti biasa sebelum kita masuk pada materi, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini ya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi bahasa Inggris yang akan selalu saya update yang pastinya akan berguna untuk teman-teman semuanya. Alright. Oke, nah kita langsung masuk pada materi. Kali ini kita akan belajar tentang elliptical sentence. Oke, ya. Apa itu elliptical sentence? Sebetulnya ada banyak ya. Ada banyak jenis elliptical sentence atau kalimat-kalimat yang bisa masuk dalam kategori elliptic. Nah, tapi kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Jadi kita tidak bahas secara keseluruhan. Nah, ini bagian yang pertama terlebih dahulu ya, part 1. Oke, jadi kita belajar elliptical sentence yang pertama yaitu berkenaan dengan penggunaan so, to, neither, dan either. Ya. Nah, karena ini sering dipakai dalam komunikasi sehari-hari, sering kita pakai ya, dan dalam ujian-ujian di sekolah ya, ujian masuk ke perguruan tinggi. Nah, bab ini sering juga muncul. Makanya teman-teman harus memahaminya dengan baik agar bisa menggunakannya ya. Oke. Nah, sebetulnya bagaimana kita menggunakan so, to, neither, dan either ini ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu so terlebih dahulu. So, ya, kata so di sini yang kita bahas ya pada elliptical sentence ini, so sebagai adverb ya. Karena nanti ada so sebagai conjunction juga ada gitu ya. Nah, di sini so sebagai adverb hanya untuk kalimat positif. Nah, maksudnya penggunaan so ya pada bab elliptical sentence kali ini hanya digunakan pada kalimat positif. Jadi kalau negatif nanti tidak bisa menggunakan so, begitu ya. Nah, ini dia rumus penggunaannya atau pola kalimatnya apabila kita mau menggunakan so, yaitu so plus auxiliary atau to be ya, kemudian plus subject. Nah, jadi di sini subjeknya ada di belakang ya. Bagi teman-teman yang masih belum memahami apa sih auxiliary, apa sih itu to be, bisa cek videonya ya yang membahas tentang auxiliary verb. Oke. Contohnya di sini Martin is a teacher and so is Andy. Ya, jadi yang saya cetak miring di sini inilah yang disebut dengan kalimat yang berbentuk elliptic ya, atau hasil dari elliptical sentence. So is Andy ya. So kemudian is di sini sebagai to be-nya dan Andy adalah subjeknya. Oke. Nah, ini kalau diartikan ya, Martin adalah seorang guru dan Andy juga. Oke ya, jadi elliptical sentence ini kalau teman-teman bertanya, ini fungsinya untuk apa sih? Nah, dalam bahasa Indonesia itu fungsinya untuk mengatakan juga. Ya, kalau diartikan itu juga. Demikian juga ya. Nah, secara fungsi sendiri untuk menghemat kalimat ya. Jadi kalau dalam bentuk utuhnya sebetulnya kalimat ini berasal dari Martin is a teacher and Andy is a teacher. Nah, sama-sama is a teacher. Biar tidak terulang-ulang
ya, is a teacher-nya, maka is a teacher-nya dihilangkan, tinggal diganti dengan so ini ya. Nah, Martin is a teacher and so is Andy. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kalau kita ulang secara utuh juga kepanjangan ya. Martin adalah seorang guru dan Andy adalah seorang guru. Nah, biar nggak panjang-panjang, maka kita singkat, Martin adalah seorang guru dan Andy juga. Oke, jadi seorang gurunya tidak perlu diulang, gitu ya. Nah, jadi itu fungsi dari elliptical sentence. Contoh yang kedua, you can play guitar and so can I. Ya, you can play guitar and so can I. So, kemudian auxiliary-nya yaitu can, ketemu diikuti dengan I sebagai subjek ya. Nah, subjek pada kalimat yang berbentuk eliptik ini. Ya, jadi secara keseluruhan ini ada dua kalimat ya. Yang pertama, you can play guitar. Nah, yang kedua yaitu so can I. Kadang-kadang kadang-kadang n-nya ini tidak disertakan juga boleh ya. Jadi yang langsung you can play guitar, so can I. Begitu ya. Contoh yang lain, I always come on time and so do you. Okay, so do you. I always come on time and so do you. Nah, eliptiknya yaitu so do you. So, kemudian do sebagai auxiliary, you sebagai subjek. Right. Contoh yang lain, we went to school and so did they. Ya, we went to school and so did they. Kami pergi ke sekolah, begitu juga mereka. Mereka juga, begitu ya. Nah, biasanya ada yang bertanya kemudian, kenapa ini ada is, kemudian can, kemudian do, kemudian did ya, auxiliary-nya kenapa berbeda-beda? Ya, jadi auxiliary atau to be ya, pada pola kalimat ini disesuaikan dengan tenses-nya. Ya, disesuaikan dengan tenses-nya. Martin is a teacher and so is Andy. Nah, ini adalah tensesnya simple present. Simple present dan berupa kalimat non-verbal, makanya menggunakan to be. Ya, menggunakan to be. Is simple present. Subjeknya Andy. Nah, to be dari Andy, to be dari nama orang dengan jumlah satu itu adalah is pada simple present ya. Nah, kemudian you can play guitar and so can I. Nah, dari mana ini can? Nah, ini can ya karena kalimat pertama yang disebutkan sudah mengandung auxiliary can ya, modal auxiliary ini ya. Nah, maka pada kalimat yang kedua, nah ini auxiliary juga sama, can. Begitu ya. Karena ini adalah persamaan ya. Kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Contoh yang pertama juga demikian ya, karena subjeknya is ya, maka di sini juga is ya. Bukan karena harus sama ya. Kalau to be itu kan bisa saja berbeda jika subjeknya memang mempengaruhi. Nah, di sini subjeknya Martin, to be-nya is. Nah, di sini subjeknya Andy, to be-nya juga sama-sama is, begitu. Andai misalnya subjek yang kedua ini they, maka is-nya diganti menjadi are. Nah, jadi sesuaikan dengan subjeknya juga. Gitu ya. Oke. Contoh yang ketiga, nah di sini pada kalimat yang pertama I always come on time. Di sini tidak mengandung auxiliary ya. Nah, kenapa yang kedua mengandung auxiliary? Ya karena pola kalimatnya harus mengandung auxiliary. Terus kenapa auxiliary-nya menggunakan do? Nah, kita lihat kalimat pertama dia berbentuk simple present ya. I'll always come on time, simple present. Dan kalimat kedua yang kita bandingkan itu tensesnya juga sama. Maka auxiliary dari simple present verbal ini adalah do. Ya, ini kalimatnya verbal ya, yaitu come. Karena ada kata come ya, come on time. Oke. Nah, so do you. Jadi do ini adalah auxiliary dari simple present dengan subjek you. Begitu pula contoh yang keempat ya, we went to school and so did they. Dari mana auxiliary did? Ya, sementara kalimat yang pertama tidak mengandung auxiliary,
Ya, karena kita lihat tensesnya adalah simple past. Went ini menunjukkan simple past ya. Dan auxiliary dari simple past verbal adalah did. Tidak ada pilihan yang lain ya. Nah, makanya dimunculkan auxiliary di sini did. Oke. Nah, maka dari itu teman-teman harus ingat pola kalimat dasarnya ya. Setelah so harus ada auxiliary, harus ada ya, harus ada auxiliary. Jika kalimatnya non verbal, bisa saja yang ada hanya to be. Gitu ya. Oke, nah jadi ini yang pertama yaitu so. Sekarang yang kedua, to. Ingat tulisan to-nya O-nya ada dua ya, jangan ditulis cuma satu, O-nya harus dua. To. Kapan kita menggunakan to? Nah, to ini juga hanya digunakan untuk kalimat positif. Jadi dia sama dengan so, hanya untuk kalimat yang positif. Bagaimana pola kalimatnya? Nah, di sini pola kalimatnya yaitu subject plus auxiliary atau to be plus to. Secara posisi ini kebalikan dari so. Jika so yang diletakkan di depan, subjek di belakang. Nah, tapi apabila kita menggunakan to, maka subjek yang di depan, to-nya di belakang. Auxiliary dan to be sama-sama berada di tengah. Ya. Sama dengan penggunaan so. Tengah-tengahnya adalah auxiliary atau to be. Contohnya, Martin is a teacher and Andy is too. Nah, contohnya sama dengan contoh pada penggunaan so tadi ya. Jadi kita persamakan biar teman-teman bisa mengingat persamaannya. Martin is a teacher and Andy is too. Ya, kalau tadi Martin is a teacher and so is Andy gitu ya. Nah, jika menggunakan to maka to-nya di belakang, Andy is too. Jadi mana yang lebih afdol, yang lebih utama misalnya menggunakan to atau so? Sama saja ya, tidak ada yang lebih tepat atau yang kurang tepat. Jadi boleh saling menggantikan. Yang penting pola kalimatnya betul ya, jangan sampai menggunakan to tapi ditaruh di depan seperti so. And to is Andy. Ya, itu menjadi tidak benar ya. Yang benar kalau menggunakan to-nya harus di belakang, subjeknya yang mendahului. Contoh lain, you can play guitar and I can too. Ya, jadi subjek dulu I, kemudian auxiliary can, dan to berada di belakang. Contoh yang ketiga, I always come on time and you do too. Oke, sama dengan kasus pada penggunaan so tadi ya. Jadi sama, do auxiliary pada simple present ini juga harus ditulis ya, harus dimunculkan. Walaupun pada kalimat yang pertama tidak ada kata-kata do ya, tetap pada elliptiknya do-nya harus dimunculkan, auxiliary-nya harus dimunculkan. Contoh berikutnya, we went to school and they did too. Oke, ya sama dengan penggunaan so, harus ada did di sini dengan alasan yang sama, yaitu karena tensesnya berupa simple past ya. We went to school, ini simple past. And they did too. Begitu ya. Nah, jadi penggunaan to secara fungsi dia sama dengan so, hanya beda peletakan antara subjek dengan adverbnya ya. Jika so, maka so yang di depan, kemudian auxiliary atau to be, dan diikuti dengan subjek. Namun jika menggunakan to-nya berada di belakang, yang depan adalah subjek. Begitu ya. Letak auxiliary atau to be sama dengan penggunaan so, yaitu berada di tengah. Oke, jadi ini adverb yang kedua. Yang pertama tadi so, yang kedua to, punya persamaan hanya untuk kalimat positif ya. Nah, sekarang either yang ketiga. Kapan kita bisa menggunakan either? Nah, either ini hanya untuk kalimat negatif ya. Jadi kalimat positif tidak boleh menggunakan either. Harus kalimat yang negatif ya. Kalau positif ya pakai yang tadi to atau so. Bagaimana pola penggunaan either? Ya, ini dia cara penggunaannya ya. Jadi subjek diikuti dengan auxiliary atau to be, diikuti dengan not
baru either berada di belakang. Nah, ini sama dengan to ya. To berada di belakang, either juga berada di belakang. Tapi ingat harus ada not sebelumnya ya, untuk menunjukkan kalimatnya negatif. Misalnya, Martin is not a teacher and Andy is not either. Ya, Andy subject, is to be, ya, kemudian not ini dan either. Ya, Martin is not a teacher and Andy is not either. Contoh berikutnya, you cannot play guitar and I cannot either. Ya, kalimatnya negatif juga ya. I cannot play guitar, you cannot play guitar and I cannot either. Oke. Contoh berikutnya, I do not always come on time and you do not either. Gitu ya. Nah, jadi do sebagai auxiliary diikuti dengan not sebelum ditutup dengan either. Contoh berikutnya, we did not go to school and they did not either. Pada simple present dan simple past, kalau negatif auxiliary-nya memang muncul ya. Do not, did not ini. Kalau positif dia memang tidak muncul auxiliary-nya. Oke, nah jadi ini penggunaan either ya. Penggunaan either, pola kalimatnya subject plus auxiliary atau to be plus not plus either. Bagaimana kita cara mengartikan? Kalau yang so dan to tadi kan artinya juga, begitu juga, demikian juga ya. Nah, pada either ini jika kita mau mengartikan, kita bisa artikan juga tidak, begitu ya. Martin is not a teacher. Martin bukan seorang guru, and Andy is not either, dan Andy juga bukan. Andy juga tidak atau Andy juga bukan. You cannot play guitar. Kamu nggak bisa main gitar, and I cannot either, dan aku juga tidak bisa. Nah, jadi intinya either ini untuk menyatakan tidak bisa. Berikutnya yaitu neither. Ya, neither, bagaimana cara penggunaannya? Neither hanya digunakan untuk kalimat negatif, berarti sama dengan either ya, sama-sama negatif. Positif nggak boleh pakai neither. Nah, pola kalimatnya yaitu neither plus auxiliary atau to be plus subject. Oh, nggak ada notnya? Tidak. Ya, walaupun kalimatnya negatif, tapi kalau sudah menggunakan neither maka not harus hilang. Kalau dikasih not malah salah. Ya, kalau either masih ada notnya, tapi kalau neither kalimatnya harus berupa positif. Ya, karena neither ini sudah bermakna negatif. Contoh, Martin is not a teacher and neither is Andy. Ya, jangan sampai and neither is not Andy. No ya. Neither is Andy. Kalau diartikan ya Martin bukan seorang guru dan Andy juga bukan. Ya, sama dengan either tadi. Kalau either kan bentuknya and Andy is not either ya. Tapi jika neither and neither is Andy. Tidak boleh ada not dan neither-nya berada di depan ya. Contoh lagi, you cannot play guitar and neither can I. Ya, neither baru kemudian auxiliary dan subject I. I do not always come on time and neither do you. Ya, aku tidak selalu datang tepat waktu and neither do you, dan kamu juga tidak selalu datang tepat waktu juga, begitu maksudnya ya. We did not go to school and neither did they. Oke, nah jadi ini contoh-contohnya neither, kemudian auxiliary baru subject. Ya, dan ingat auxiliary-nya selalu sesuaikan dengan tenses dan subjeknya. Ya, oke, jadi ini yang keempat, yang pertama tadi so, yang kedua to, dua-duanya untuk kalimat positif, yang ketiga either, dan yang keempat ini neither, dua-duanya untuk kalimat negatif ya. Nah, sekarang ada catatan pentingnya, yaitu bahwa dalam speaking penggunaan elliptical sentence ini sering dipakai untuk merespon kalimat yang menunjukkan persetujuan atau kesamaan. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan juga. Nah, seperti yang sudah saya bahas di depan tadi ya untuk penerjemahannya. Nah, cuma di sini disebutkan bahwa dalam speaking ya, dalam speaking itu
sering dipakai sebagai respon. Ya, respon. Jadi bukan kita membuat satu kalimat ya, satu klausa yang dengan dua kalimat itu, enggak, tapi bisa jadi ada orang ngomong terus kemudian kita, oh ya aku juga, nah, dia juga, mereka juga, nah sebagai respon itu kita bisa menggunakan model kalimat eliptik ini. Contoh misalnya, nah misalnya ada orang bilang I don't like banana very much, ya I don't like banana, saya tidak suka pisang, saya sangat nggak suka pisang, ya. Nah, kemudian ada yang menjawab, neither do I, aku juga enggak, ya aku juga enggak suka, gitu maksudnya, ya. Nah, kita kan sering itu dalam percakapan sehari-hari begitu, ketika ada orang cerita, kemudian kita jawab, oh iya aku juga, gitu, aku juga. Nah, kita bisa menggunakan elliptical sentence ini untuk mengatakan juga. Contoh yang lain, misalnya ada yang bilang, my car is new, mobilku baru loh. Nah, kita merespon, oh iya mobilku juga misalnya. Nah, maka kita bisa mengatakan so is mine. So is mine. Begitu juga mine. Mine itu kan artinya milikku, maksudnya mobilku juga baru. Begitu ya. Oke, teman-teman, ini dia pembahasan tentang elliptical sentence bagian yang pertama, yaitu penggunaan so, to, either dan neither. Ya, seperti biasa. Jika teman-teman masih ada pertanyaan yang belum dipahami, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, agar teman-teman bisa lebih memahaminya. Alright, kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Tetap semangat.